Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Jangan ngaku jadi cowok baik. Baik deh lo, kita berdua juga sama. Sama tahu kalau Marsha mau nikah sama lo karena lo paksa. Hahaha. Ejek Chandra. Jangan ngomong ngawur lo, itu salah satu perjuangan gue buat mendapatkan dia. Sama aja itu namanya memaksa. Coba lo pikir deh. Lo manfaatin perusahaan bokapnya yang hampir bangkrut. Lo suntik dana 1 triliun dengan syarat Marsha harus mau nikah sama lo. Apa coba namanya kalau gak memaksa? Itu karena gue suka sama dia. Lo lihat aja entar. Gue bakal bikin dia kelepek. Kelepek sama gue. Emang lo bisa? Asal lo tahu aja ya. Marsha itu udah punya pacar. Mana pacarnya lebih muda dari lo lagi? Hahaha. Ejek Chandra lagi. Gue bakal bikin dia lupa sama mantannya. Udah deh. Males gue denger ocehan lo. Sebentar lagi gue bakalan sampai di apartemen nih. Oke, gue tunggu. Iya bujang lapuk. Damar langsung mematikan sambungan telepon sepihak. Kata terakhir Damar sebelum telepon tadi ditutup membuat Chandra kesal. Mentang besok dia sudah punya istri dan aku masih jomblo, sembarang saja mengatakan kalau aku bujang lapuk. Kalau bukan teman sekaligus atasan. Sudah aku bejek tuh orang. Gerutu Chandra. Malam ini meskipun besok Marsha akan menikah tapi ia masih tetap menjalani rutinitas malamnya. Ia adalah tipe wanita yang suka clubbing. Namun di luar ia dikenal sebagai gadis lugu. Wanita 25 tahun ini benar pandai menyembunyikan sifat busuknya. Sekarang ia sedang menikmati wine di salah satu kursi VIP klub malam. Ia tengah menunggu pacarnya. Sayang, Randy akhirnya datang juga. Pria berusia 24 tahun ini adalah pacar Marsha. Dia seorang pembalap nasional. Aku kangen banget sama kamu sayang. Marsha langsung memeluk Randy mesra saat Randy duduk di sampingnya. Baby, besok kamu nikah ya? Tanya Randy manja. Maaf ya sayang. Aku terpaksa nikah sama dia. Dia itu sejak dulu mengejarku terus. Saking gilanya dengan aku. Dia meminta syarat untuk menikahiku sebagai imbalan dia sudah menyelamatkan perusahaan papa. Jelas Kinta. It's okay baby. Yang penting cinta kamu masih tetap besar untukku. Aku juga tidak mau membiarkan kamu hidup susah kalau perusahaan papa kamu bangkrut. Randy mulai mengecup leher Marsha. Kamu tenang saja sayang, kamu tahu kan kalau Damar itu sekaya apa. Setelah hartanya aku kuras abis. Kita berdua akan bersatu. Ucap Marsha lagi. Kamu cerdas sekali baby. Sayang kita main yuk. Besok aku ada balapan. Jadi malam ini aku mau isi energi dulu. Kamu kan penyemangatku. Rayu Randy. Ayo sayang. Kita di kamar yang biasa ya. Ucap Marsha sambil tersenyum nakal. Mereka berdua naik ke lantai 3 klub. Di sana adalah lantai khusus kamar. Kamar pelanggan yang ingin bercinta. Kamar No. 13 adalah kamar langganan mereka. Sesampai di dalam kamar. Tanpa aba lagi Randy melucuti semua pakaian Marsha. Begitu juga dengan pakaiannya. Mereka berdua saling melampiaskan hasrat masing-masing dengan saling berciuman panas. Baby, aku mulai ya. Ucap Randy manja. Mainnya jangan kencang. Kencang kayak biasa ya sayang. Aku hampir kehabisan tenaga loh. Pinta Marsha manja.
Iya baby. Malam ini aku mainnya pelan kok. Aku tahu besok kamu mau menikah. Jadi tenaga kamu tidak boleh terkuras banyak. Ucap Randy. Nyatanya ucapan Randy tadi adalah bohong. Ia menjamah tubuh Marsha sama seperti biasanya. Permainannya begitu kasar sampai Marsha mengerang hebat namun sangat menikmati permainan Randy. Setelah 2 jam bercinta dan beberapa kali pelepasan, akhirnya Randy tumbang juga di atas tubuh Marsha. Kini mereka tertidur lelap karena kelelahan. Randy dan Marsha sudah pacaran selama 2 tahun. Jadi bisa dihitung sendiri kan berapa kali mereka sudah melakukan itu. Sementara itu Damar sudah sampai di apartemennya. Chandra dari dulu tahu kata sandi pintu apartemen Damar, jadi Damar sudah tidak terkejut lagi melihat Chandra ada di dalam apartemennya. Lo mau ngomong apa sama gue malam gini ke apartemen gue? Tanya Damar setelah duduk di sofa sebelah Chandra. Ini tentang Marsha, jawab Damar. Kenapa dia? Lo ingat gak dulu di sekolah? Waktu itu kita kelas 3 SMA. Dia kelas 1 SMA. Lo mau ngomong apa sih Ken sebenarnya? Lo ingat gak Adrian, pacarnya Marsha dulu? Tanya Chandra. Ingat. Bukannya mereka udah lama putus ya? Damar. Jujur aja gue pernah gak sengaja lihat Marsha main di toilet laki waktu di sekolah sama Adrian, jelas Chandra. Maksud lo dia udah gak perawan? Lo jangan ngawur Ken. Dia itu cewek baik. Baik. Itu adalah salah satu alasan gue kekeh nikahin dia. Dari semua anak kolega gue, cuma dia yang berkualitas untuk dijadikan istri. Ucap Damar tidak percaya. Terserah lo deh. Asal lo jangan nyesel aja waktu malam pertama. Sekarang gue tanya ke Elo. Kalau dia emang gak perawan Gara pernah gitu dengan Adrian dulu. Apa yang lo bakal lakuin? Sejenak Damar berpikir. Kalau benar apa yang lo bilang, gue bakal nanya dulu sama dia kenapa dia ngelakuin itu. Kalau alasannya bisa dimaafkan maka gue akan memakluminya, jelas Damar. Cinta lo buta banget sih Damar. Terserah lo deh. Chandra tidak bisa berkata apapun lagi. Dia tahu bahwa Damar sangat menyukai Marsha karena Marsha selalu menunjukkan sisi lemah lembutnya jika berhadapan dengan orang lain. Lo tuh ya Ken. Harusnya lo ngaca juga. Lo juga udah gak perjaka. Mau gue sebutin siapa? Siapa aja nama mantan lo yang udah lo bikin gak perawan? Mending gue masih perjaka. Damar tersenyum jahil. Jangan buka kartu as dong. Nanti orang tahu. Udah diam. Gue janji gak bakal ngomong macam lagi. Chandra selalu saja kalah jika berdebat dengan Damar. Makanya Pak Manajer, jangan debat melulu sama atasan. Hahaha. Tawa Damar. Terserah Pak Presdir deh. Chandra lebih memilih diam. Malam itu setelah Chandra mengatakan semua tentang Marsha, Chandra menyerahkan semuanya pada Damar. Semua keputusan ada di tangan Damar. Hari ini seluruh tanah air akan meliput sebuah pernikahan mewah dari Presdir Kingdom Company. Ijab kabul akan diadakan di aula mewah hotel berkelas milik Kingdom Company. Banyak tamu undangan yang sudah datang mulai dari tamu kehormatan sampai karyawan. Kini Damar tengah duduk di depan penghulu sambil menunggu Marsha datang. Damar dari tadi melamun. Kenapa kata Chandra tadi malam selalu tergiang di kepalaku sih. Bodoh setiap orang pasti memiliki masa lalu kelam. Yang penting kan Marsha sudah berubah menjadi lebih baik sekarang. Tapi kenapa hatiku jadi seperti ini sih?
Seharusnya aku bahagia hari ini karena akan menikahi wanita yang aku suka dari dulu, bukannya uringan begini. Batin Damar. Damar pun tak tahu apa yang tengah ia gelisahkan. Kedua orang tua Marsha akhirnya datang juga membawa Marsha menuju penghulu. Marsha sekarang menampakkan senyum yang paling manis. Ia duduk bersebelahan dengan Damar. Acara ijab kabul pun segera dimulai. Sah. Setelah terdengar kata sah dari kedua saksi dan para tamu undangan, kini Marsha sudah resmi menjadi istri Damar. Momen itu tak lupa diabadikan oleh fotografer ataupun wartawan. Pernikahan Presidir Kingdom Company yang diadakan mewah hari ini menjadi trending topik. Di kontrakannya, Ardina juga menyaksikan pernikahan itu dari TV. Jadi Mas itu memang benar mau menikah. Aku pikir tadi malam dia bercanda. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia Presidir Kingdom Company. Hebat banget dia. Di usianya yang masih 27 tahun sudah sesukses itu. Istrinya sangat cantik. Tidak semua wanita beruntung dalam pernikahannya termasuk aku. Semoga saja Mas Damar Kezio-Wiraja bahagia dengan pernikahannya. Anggaplah doaku ini adalah caraku membayarnya karena menyelamatkanku tadi malam. Ardina merasa hanya dirinya yang tidak bahagia. Pesta pernikahan Damar dan Marsha pun sudah selesai digelar. Kini mereka akan malam pertama di salah satu kamar hotel itu. Di pinggir ranjang pengantin mereka, Marsha merasa gugup. Ia sedang memutar otaknya untuk mencari alasan yang tepat agar Damar tidak marah padanya saat Damar tahu bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Klek. Kamar mandi terbuka. Damar sudah selesai mandi dan memasang piyamanya. Ia melihat Marsha sedang memasang wajah sedih sambil duduk di pinggir ranjang. Damar pun mendekat ke Marsha. "Marsha, kamu kenapa? Apa kamu tidak bahagia menikah denganku?" tanya Damar dengan lembut. Marsha pun berusaha mengeluarkan air mata buayanya. "Justru aku yang merasa tidak pantas untukmu Damar. Maafkan aku karena tidak punya nyali untuk memberitahu hal yang sangat penting ini." Hiks. Marsha memang pandai berakting. Dia harusnya menjadi pemain film saja. Melihat Marsha menangis terseduh, Damar pun langsung memeluknya agar dia tenang. "Jangan menangis Marsha. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah ku kenal. Sekarang katakan apa yang membuatmu bicara begitu?" tanya Damar sekali lagi. "Aku rela Damar kalau kamu ceraikan sekarang juga setelah mengetahui hal ini," ucap Marsha yang masih menangis bombay. "Tidak akan kubiarkan kamu menceraikan aku Damar sebelum hartamu habis kukuras." Dalam hatinya Marsha menyeringai licik. "Katakan yang sebenarnya Marsha. Aku siap mendengarkannya," ucap Damar. "Aku sudah tidak perawan lagi." Hiks, ucap Marsha dengan air mata buayanya. Duar. Hati Damar bagai disambar petir. Sakit. Tentu saja. Wanita yang ia anggap baik ternyata adalah bekas orang lain. Benar kata Chandra, pikirnya. Tapi melihat Marsha menangis membuat Damar luluh dan mau menerima masa lalunya. "Apa yang mengambil keperawananmu dulu adalah Adrian?" tanya Damar memastikan. "Dari mana kamu tahu?" tanya Marsha heran. "Chandra yang memberitahukannya," jawab Damar. "Aku lupa saat dulu aku main di toilet dengan Adrian. Aku kan tidak sengaja dipergoki oleh Chandra. Tapi bagus deh, tandanya dia benar. Benar tergila. Gila padaku. Jadi posisiku sekarang sangat kuat di hatinya," batin Marsha. "Maafkan aku Damar. Maafkan aku karena menjadikanmu yang kedua. Padahal kamu suamiku. Aku tidak pantas untukmu.
Aku menyesali semua perbuatanku. Karena kekuranganku ini membuatku tidak berani dekat dengan pria lain selama ini. Marsha menampakkan ekspresi wajah yang paling menyedihkan sehingga Damar tidak tega melihatnya. Tidak masalah Marsha. Semua orang pasti pernah memiliki masa lalu kelam. Yang penting sekarang kamu sudah menjadi wanita baik. Baik. Aku akan menerimamu apa adanya. Sungguh Damar benar tertipu oleh Marsha. Terima kasih Damar. Marsha membalas pelukan Damar. Damar berusaha sekeras mungkin menerima kekurangan Marsha. Baginya Marsha adalah wanita baik. Damar tidak tahu saja sudah berapa kali tubuh Marsha dijamah oleh laki lain. Di malam pertama ini, hati Damar yang tadinya tidak sabaran berubah menjadi hambar. Ia bahkan melakukan hubungan badan dengan Marsha seperti enggan saja. Marsha terlihat menikmati penyatuan itu namun tidak dengan Damar. Tidak ada kepuasan yang ia dapat. Padahal dulu dia begitu memuja Marsha. Sehari setelah mereka menikah, Damar tetap masuk bekerja. Para karyawan bingung melihat bos mereka tidak bulan madu. Damar hari ini malah sibuk dengan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Masuk, ucap Damar. Klek. Ternyata Chandra yang datang. Temen gue tersayang. Kok gak pergi bulan madu? Malah kerja. Sana nikmati suasana pengantin baru lo sama istri lo. Kerjaan kantor biar gue yang handle, ucap Chandra yang langsung duduk di sofa. Kerjaan gue menumpuk. Gue gak bisa pergi bulan madu, ucap Damar cuek. Lo kenapa? Mukanya kok suntuk banget? Chandra benar heran melihat mood teman sekaligus atasannya itu berubah drastis. Pergi gak lo? Urus sana kerjaan lo? Gue lagi sibuk. Gue atasan lo kalau di kantor. Mau lo gue tendang dari sini, kata Damar sinis. Tidak biasanya Damar dingin. Biasanya ia adalah sosok yang hangat. Chandra pun beranjak dari sofa mendekati kursi kerja Damar. Ia mengerti apa yang membuat Damar tidak mood sekarang. Jadi kata gue benar kan malam itu? Lo udah buktikan kan? Ucap Chandra pelan. Damar menghela nafas kasar. Lo benar. Dia udah ngaku. Tapi gue gak peduli. Meskipun gue kecewa tapi yang terpenting dia udah berubah. Jawab Damar. Apa lo benar mencintai dia? Lo bahkan gak pernah terangan bilang kalau lo cinta sama dia. Selama kita temenan sejak kecil, gue gak pernah dengar lo menyatakan cinta sama cewek. Gue gak pernah lihat lo jatuh cinta. Chandra mulai memperjelas perasaan Damar. Gue suka sama dia. Cinta itu gak harus diucapkan lewat kata. Yang penting kan perhatian yang kita curahkan. Jawab Damar. Lo salah. Cinta itu harus diungkapkan. Kalau lo cuma sekedar suka, itu tandanya lo cuma sebatas kagum. Gue tahu selama ini lo kagum sama Marsha gara Marsha adalah orang yang ramah. Jujur aja gue gak yakin kalau lo mencintai Marsha, ucap Chandra. Rese banget sih lo. Gak usah so tau deh sama perasaan gue. Udah sana balik ke ruangan lo. Mau gue pecat, ucap Damar sinis lagi. Galak amat sih abis malam pertama. Iya ini gue pergi. Dengan raut wajah yang cemberut. Mau tidak mau Chandra keluar dari ruangan Damar. Chandra masih menggerutu saat menutup pintu ruangan Damar. Punya teman satunya tidak pernah tahu atas perasaannya sendiri. Damar, kamu itu tidak mencintai Marsha. Kamu cuma kagum padanya. Aku berani bertaruh.
Kalau Marsha ternyata tidak sebaik yang kamu kira, pasti kamu akan mengamuk, batin Chandra. Suasana hati Damar hari ini sangat galau. Hal itu juga dirasakan oleh Ardina. Sampai sekarang, ia belum mendapat panggilan wawancara terakhir di rumah sakit tempat dia melamar. Di kontrakannya, ia merasa gelisah. Selama 2 minggu dia di Jakarta, pekerjaannya selain jalan cuma tiduran saja di kasur kecilnya. Uangku sudah menipis. Apa aku harus mencari pekerjaan lain saja? Tapi kerja apa? Setelah tes pertama seminggu yang lalu, sampai sekarang belum ada panggilan wawancara. Apa sebenarnya aku tidak lolos? Tapi kalau tidak lolos pasti juga ada pemberitahuannya. Bingung. Ardina gulingkan badannya ke kiri dan ke kanan sambil mencari solusi pekerjaan sementara apa yang bisa ia lakukan. Aku kangen semua orang yang ada di Bandung. Tapi aku belum punya nyali untuk pulang. Aku belum siap bertemu Rizky dan Ririn. Hatiku masih sakit apalagi jika aku melihat kebahagiaan mereka. Gumam Ardina lagi. Ardina memutuskan mencari lowongan pekerjaan lain lewat HP-nya. Daripada pikiranku kemana sebaiknya aku gunakan waktuku untuk mencari pekerjaan sementara saja. Ardina mulai browsing di internet. Di zaman canggih seperti sekarang, dengan internet semuanya bisa dilakukan. Dapat. Ardina langsung duduk dari perbaringannya. Tapi apa tidak masalah ya aku bekerja menjadi office girl di Kingdom Company? Aku tidak pernah bekerja seperti itu. Tapi hanya ini lowongan pekerjaan yang ada. Apalagi cuma pakai ijazah SMA. Tidak mungkin aku memakai ijazah kedokteranku untuk melamar lowongan ini. Aku coba saja dulu. Ardina pun memantapkan hatinya untuk mengirimkan lamaran pekerjaan itu. Setelah Ardina melamar pekerjaan baru menjadi office girl di Kingdom Company, akhirnya ia diterima juga. Ia sudah boleh bekerja mulai minggu depan. Hari pertama ia bekerja. Ia berusaha keras untuk beradaptasi dengan pekerjaan asing itu. Ia yang tidak pernah mengepel, menyapu, bergulat di dapur. Mulai sekarang ia harus membiasakan diri. Saat ia tengah menyapu ruang divisi pemasaran, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ting! Sebuah pesan dari rumah sakit tempatnya melamar 3 minggu yang lalu masuk. Maaf, Anda gagal dalam tes. Itulah inti pesan tadi. Sudah tahu. Bakatku sebagai dokter sekarang tidak berguna lagi. Pasrah sajalah. Ardina menghela nafas pelan. Ia melanjutkan pekerjaan menyapunya. Terlihat di ruang pojok. Ada Chandra yang sedang fokus dengan pekerjaannya. Chandra adalah manajer pemasaran di Kingdom Company. Pekerjaan ini tidak ada habisnya. Aku juga ingin pergi berlibur. Menyebalkan. Gerutu Chandra. Chandra melihat ada office girl yang sedang bersih. Hei kamu. Panggil Chandra ke Ardina. Ada apa Pak? Ardina pun menghentikan kegiatan menyapunya. Ia melangkah menghampiri Chandra. Buatkan aku kopi. Kopi manis. Perintah Chandra. Baiklah Pak. Ardina segera keluar membuat kopi yang diperintah Chandra. Hanya perlu waktu beberapa menit. Kopi itu akhirnya sudah jadi. Pelan Ardina membawa kopi itu kepada Chandra. Tangan Ardina gemetar membawa secangkir kopi itu. Bruk. Astaga. Ardina terperanjak. Gara ia tidak melihat ke depan. Ia tidak sengaja menabrak dada seseorang. Alhasil kopinya tumpah di baju orang itu. Kamu itu punya mata tidak sih? Lihat bajuku kotor sekali. Teriak laki itu.
Ardina memberanikan diri menatap orang itu. "Mas Damar," batin Ardina. Damar terkejut melihat siapa yang menabraknya di depan ruang divisi pemasaran. "Kamu," ucap Damar. "Maaf Mas." Pak maksudnya." "Maaf Pak, saya tidak sengaja." "Aduh, bagaimana ini? Baju Bapak kotor. Saya harus apa Pak? Maafkan saya." Ardina benar takut Damar akan marah. Ardina takut dipecat karena baru 2 hari bekerja. "Sudah tidak apa-apa. Asal jangan ulangi lagi." Niat Damar yang awalnya ingin menemui Chandra malah harus ia batalkan karena bajunya tertumpah kopi. Ardina masih merasa tidak enak akan hal itu. "Sekali lagi maafkan saya Pak," ucap Ardina pelan. "Aku baru tahu kalau kamu salah satu karyawanku. Kamu gadis yang di pasar malam itu kan?" "Benar Pak," jawab Ardina. "Selesaikan sana tugasmu. Jangan lupa pel lantainya. Tuh kopinya juga kena lantai. Mau tidak mau aku harus mengganti bajuku." Damar pun dengan wajah kesal beranjak dari tempat itu. Sementara Ardina pergi ke dapur kantor lagi untuk membuatkan kopi yang baru untuk Damar. Pertemuan keduanya dengan Damar yang tidak mengenakan membuat Ardina salah tingkah. "Aku sudah membuat dia marah tadi. Aku tidak berani lagi bertemu dengannya. Aku harus menghindarinya." Ardina bertekad sebisa mungkin menghindari Damar selama ia bekerja di kantor. Benar saja. Setelah itu Ardina membuktikan ucapannya. Saat pagi ia melihat Damar masuk ke dalam kantor. Ia langsung bersembunyi. Saat ia mengepel di lantai lain dan melihat Damar, ia juga langsung bersembunyi. Begitu juga saat Damar pulang dari kantor. Jika dia tidak sengaja melihat Damar, maka ia langsung bersembunyi lagi. "Gadis itu kenapa sih selalu bersembunyi saat bertemu aku? Perasaan aku tidak pernah menakutinya." Damar sebenarnya melihat tingkah Ardina yang setiap kali tidak sengaja melihatnya, Ardina langsung bersembunyi. Namun Damar mengabaikan tingkah Ardina itu. Hingga 3 minggu berlalu, Ardina masih tetap sama. Ia masih tetap bersembunyi jika tidak sengaja melihat Damar. Sore ini sepulang dari kantor, ketika keluar dari lift, Damar yang tidak sengaja melihat Ardina berjalan ke arah pintu keluar langsung memanggil Ardina. "Hei kamu!" panggil Damar. Ardina yang mendengar panggilan itu pun langsung kelimpungan. Ia mencari cara untuk bersembunyi lagi dari Damar. "Apa kamu ingin mencari tempat bersembunyi lagi?" tanya Damar. Ardina merasa kikuk karena kelakuannya bisa terbaca oleh Damar. "Saya tidak bersembunyi kok Pak. Saya tidak punya salah apa kepada Bapak. Jadi untuk apa saya bersembunyi?" Ardina berusaha memberikan alasan yang masuk akal. "Kamu tidak bisa membohongi saya. Saya bukan orang bodoh. Tapi sudahlah. Itu sama sekali tidak penting bagi saya." Ardina hanya tersenyum. "Apa kamu mau pulang?" tanya Damar. "Iya Pak. Saya mau pulang," jawab Ardina. Hati di jalan. Damar sebenarnya ingin menawarkan tumpangan kepada Ardina. Tapi ia mengurungkan niatnya karena merasa jika dia sampai menawarkan tumpangan maka itu kelihatan aneh. Ardina kan bukan siapa dia. Ardina hanya sebatas karyawan di kantornya. "Baik Pak," jawab Ardina. Damar mendahului Ardina keluar dari pintu kantor. Seperti biasanya hari ini Ardina naik angkot lagi pulang. Biaya angkot jauh lebih murah dari taksi ataupun ojek. Untung sore hari angkot di sana masih ada. Jadi dia naik angkot. Rata semua orang sekarang naik ojek online. Sungguh aneh.
Damar yang belum melajukan mobilnya dari depan gedung kantor melihat Ardina masuk ke dalam angkot tadi. Setelah angkot Ardina melaju, Damar pun juga melajukan mobilnya. Damar sudah biasa menyetir mobil sendiri, jadi ia tidak pernah memakai jasa supir. Meskipun Damar adalah orang yang kaya raya, tapi ia sangat jarang hura. Dia adalah sosok pemuda yang baik. Berbeda sekali dengan pimpinan perusahaan yang lain. Sudah genap sebulan Damar dan Marsha menikah. Namun bagi Damar rumah tangganya benar hambar. Sama sekali tidak berwarna. Bahkan dia dalam sebulan ini baru 3 kali menyentuh Marsha. Damar selalu beralasan sedang lelah setiap kali Marsha menggodanya karena pada kenyataannya Damar memang lelah. Entah kenapa dia tidak bergairah menyentuh Marsha. Seperti malam ini, Damar pun juga beralasan yang sama. Meskipun demikian, ia tetap ingin secepatnya punya anak dari Marsha. "Marsha, kapan ya kita punya anak?" tanya Damar sambil memeluk Marsha di atas ranjang. "Mungkin suatu saat sayang, bagaimana mau punya anak? Kamu saja jarang menyentuh aku," protes Marsha. "Maaf Marsha. Gara kesibukanku dan tubuhku selalu lelah. Aku jadinya sering tidur duluan," ucap Damar menyesal. Bersambung dulu ya teman-teman.